Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Kenalkan, nama saya Siti Irmawati. Dan saya Murtafiatul Hasanah. Di sini kami akan membahas tentang fenomena homeschooling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian homeschooling. Pengertian homeschooling adalah model alternatif belajar selain di sekolah. Nah, istilah homeschooling ini berasal dari bahasa Inggris. Homeschooling juga bisa disebut dengan home education, an education, form of alternative of education, sekolah mandiri atau sekolah di rumah. Salah satu pengertian umum homeschooling adalah sebuah keluarga menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya atas pendidikan anak-anaknya. Berbeda dengan sekolah reguler, tanggung jawab ini didelegasikan kepada guru dan sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, penyelenggaraan homeschooling didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang tersebut berisi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Hal ini berarti bahwa tidak ada pembatasan bahwa proses pendidikan hanya boleh dilaksanakan melalui pendidikan formal di dalam kelas. Nah, jadi homeschooling atau home education adalah pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, di mana materi-materi dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian alasan memilih homeschooling. Yang pertama, agar anak mendapat pendidikan privat yang berkualitas. Terkadang sekolah umum ataupun swasta belum mampu memenuhi harapan dari orang tua dalam kualitas pendidikan anak, sehingga orang tua lebih memilih untuk homeschooling sehingga anak dapat mendapat fasilitas pendidikan privat yang cenderung lebih fokus. Kemudian yang kedua, agar anak belajar dengan aman, terhindar dari perisakan atau bullying. Terkadang pada sekolah formal banyak terjadi tindak bullying terhadap seseorang, sehingga orang tua lebih memilih homeschooling karena mereka merasa anak lebih aman dan mudah diawasi. Kemudian yang ketiga, ingin menghabiskan waktu bersama anak lebih banyak. Karena homeschooling jadwalnya lebih fleksibel, jadi anak dan orang tua lebih bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk bersama. Kemudian yang keempat, bebas dari jadwal sekolah yang ketat. Pendidikan formal saat ini memaksa anak untuk hadir di sekolah dari pagi sampai siang atau bahkan sampai sore. Berbeda dengan homeschooling yang lebih fleksibel, anak bisa leluasa memilih jam belajar mereka dan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak homeschooling. Jadi kebanyakan para selebritis lebih memilih untuk homeschooling karena jadwal yang lebih fleksibel dan bisa mengikuti jam terbang mereka. Kemudian yang kelima,
ingin anak belajar agama yang tidak didapat di sekolah. Saat orang tua merasa sekolah tidak memberikan pendidikan agama sesuai dengan keinginan mereka, maka homeschooling bisa menjadi solusinya. Ini sering terjadi di luar negeri saat sebagian orang tua ingin lebih dalam mengajari anaknya soal agama yang dianut. Kemudian yang keenam, mendukung anak yang berkebutuhan khusus. Homeschooling yang cenderung lebih fleksibel dan mudah dalam pengawasan akan lebih ramah pada anak berkebutuhan khusus. Orang tua bisa memberikan guru privat sesuai dengan kebutuhan anak, dan anak juga akan lebih nyaman belajar di rumah. Selanjutnya di sini saya akan saya akan menjelaskan mengenai kelebihan serta kekurangan dari homeschooling. Apa sih kelebihan dari homeschooling? Adapun kelebihan dari homeschooling yaitu homeschooling ini bisa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga. Kemudian dengan adanya homeschooling lebih memberikan peluang untuk mandiri dan kreatif individual yang tidak didapatkan di sekolah formal. Kemudian memberi banyak keluasan bagi anak untuk menikmati proses belajar. Menyediakan pendidikan moral atau keagamaan, lingkungan sosial, dan suasana belajar yang lebih baik. Kemudian menghindari penyakit sosial yang dianggap orang tua dapat terjadi di sekolah seperti tawuran, kemudian bullying, pelecehan, narkoba, dan lain-lain. Memberikan keterampilan khusus yang menuntut pembelajaran dalam waktu yang lama seperti pertanian, seni, olahraga, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, kelebihan dari homeschooling yaitu memberikan kehangatan dan proteksi atau perlindungan dalam pembelajaran, terutama bagi anak yang sakit atau cacat. Selanjutnya, adapun kekurangan dari homeschooling yaitu tidak adanya suasana kompetitif sehingga anak tidak bisa membandingkan sampai di mana kemampuan dibanding anak-anak lain. Kemudian keterampilan dan dinamika bersosialisasi dengan temannya sebaya relatif kurang atau rendah. Adanya resiko kurangnya kemampuan kerja dalam tim. Proteksi berlebihan orang tua dapat memberikan efek samping ketidakmampuan menyelesaikan situasi dan masalah sosial yang kompleks yang tidak terprediksi. Ketidakmampuan orang tua dalam menguasai materi ajar homeschooling sehingga harus mendatangkan tutor dari luar, maka kondisi ini akan memperbesar biaya homeschooling. Butuh komitmen dan keterlibatan tinggi dari orang tua. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan homeschooling dan sekolah formal. Yang pertama, pada sistem pendidikan. Untuk sekolah formal menggunakan standarisasi sesuai standar yang telah dirancang lembaga sekolah dan Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan homeschooling sistem pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian fasilitas pembelajaran. Sekolah formal biasanya memiliki fasilitas yang lengkap, laboratorium, kemudian ada perpustakaan, kantin, bahkan ada kolam renang pada sekolah-sekolah internasional. Sedangkan homeschooling secara umum lebih simpel dan lebih efisien, hanya menggunakan fasilitas yang ada. Kemudian pada kurikulum, sekolah formal menerapkan kurikulum relatif lebih ketat karena dirancang oleh para pakar dan praktisi pendidikan yang ada di lembaga sekolah dan Kementerian Pendidikan Nasional. Sementara homeschooling memiliki kurikulum lebih fleksibel, boleh memakai kurikulum sekolah formal atau mengikuti kurikulum dari luar negeri atau
membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian jadwal belajar. Sekolah formal biasanya telah terjadwal. Saat ini sekolah formal menerapkan ada 5 hari atau 6 hari sekolah, sementara homeschooling jadwal belajar lebih fleksibel tergantung kesepakatan orang tua dan anak atau orang tua, anak, dan pihak homeschooling. Kemudian penanggung jawab pendidikan. Di sekolah formal, penanggung jawab anak terutama saat jam sekolah adalah pihak sekolah dan guru. Sedangkan homeschooling, penanggung jawabnya lembaga homeschooling dan orang tua. Model belajar. Sekolah formal relatif sudah mapan dan biasanya turun-temurun. Orang tua hanya memilih sekolah mana yang diinginkan dan mengikuti model belajar yang ada di sana. Sedangkan homeschooling membutuhkan komitmen dan kreativitas antara pihak homeschooling dan orang tua untuk mendesain dan melaksanakan model belajar sesuai kebutuhan anak. Peran orang tua. Pada sekolah formal, peran orang tua tidak begitu dominan karena pendidikan dijalankan oleh dan diawasi oleh guru, tetapi orang tua masih bisa ikut andil secara aktif. Sedangkan homeschooling, peran orang tua lebih dominan dan sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak. Sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.